Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam wa asrofil anbiya'i wa mursalin. Pertama-tama kita akan mempresentasikan makalah yang berjudul Metafisika Ontologi Filsafat Islam. Dengan pemateri yang pertama adalah Muhammad Ainur Rahman, yang kedua adalah Minhatus Sa'adah, yang ketiga adalah Alfiah Ainun Nikmah, yang keempat adalah Nabil Muhammad Farid. Dengan dosen pengampu Bapak Riza Zahrial Falah, MPD. Teman-teman bisa mendengarkan presentasi-presentasi yang disampaikan oleh teman-teman kita. Bab pertama, pengertian metafisika. Pengertian metafisika secara bahasa. Metafisika berasal dari bahasa Inggris, metaphysis. Latinnya, metafisika, dari Yunani, metafisika, sesudah fisika. Dari kata meta, setelah, melebihi, dan physikos, yaitu menyangkut alam. Pengertian metafisika secara istilah. Metafisika dipakai untuk menyebut kumpulan soal-soal teoritis, intelektual, filsafat dalam arti umum. Untuk pengertian ontologis. Pengertian ontologis secara bahasa, kata ontologi berasal dari perkataan Yunani, yaitu ontos, being, dan logos, logis. Jadi ontologi adalah the theory of being qua beings, yaitu teori tentang keberadaan sebagai keberadaan atau ilmu tentang yang ada. Pengertian ontologi secara istilah, yaitu ontologi sinonim dengan metafisika, yaitu studi filosofis untuk menentukan sifat nyata yang asli, real, natural, dari suatu benda untuk menentukan arti, struktur, dan prinsip benda tersebut. Menurut para ahli, menurut Aristoteles, bahwa pengertian ontologi ini merupakan suatu pembahasan mengenai hal ada sebagai hal ada sebagai demikian. Maksudnya gitu. Mengalami perubahan dalam hubungan objeknya. Menurut Daliangie, pembahasannya meliputi A. Apakah artinya ada? Hal yang ada. B. Apakah golongan-golongan dari hal yang ada? C. Apakah sifat dasar kenyataan dan hal ada? D. Apakah cara-cara yang berbeda dalam entitas dari kategori-kategori logis yang berlainan? Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai hubungan ontologi dengan filsafat pendidikan. Ketika ontologi dikaitkan dengan filsafat pendidikan, maka muncul hubungan mengenai ontologi filsafat pendidikan. Dasar ontologi pendidikan adalah objek materi pendidikan, di mana sisi yang mengatur seluruh kegiatan kependidikan. Jadi hubungan ontologi dengan kependidikan menempati posisi landasan yang terdasar dari fondasi ilmu, di mana disitulah terletak undang-undang dasarnya dunia ilmu. Pendidikan ditinjau dari sisi ontologi, berarti persoalan tentang hakikat keberadaan pendidikan. Fakta menunjukkan bahwa pendidikan selalu berada dalam hubungannya dengan eksistensi kehidupan manusia. Tanpa pendidikan, manusia tidak mungkin bisa menjalankan tugas dan kewajibannya di dalam kehidupan. Pendidikan secara khusus difungsikan untuk menumbuh kembangkan segala potensi kodrat yang ada dalam diri manusia. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa ontologi pendidikan berarti pendidikan dalam hubungannya dengan asal mula, eksistensi, dan tujuan kehidupan manusia. Aliran-aliran dalam metafisika ontologi. Yang pertama adalah aliran monoisme.
Yang kedua adalah dualisme, yang ketiga adalah pluralisme, yang keempat adalah nihilisme, yang kelima adalah agnostisisme. Yang pertama adalah monoisme, bahwa hakikat yang asal dari seluruh kenyataan itu hanyalah satu saja, tidak mungkin dua, harus satu hakikat saja sebagai sumber asal, baik yang asal berupa materi maupun berupa rohani. Paham monoisme kemudian dibagi menjadi dua aliran. Yang pertama adalah aliran materialisme, bahwa sumber yang asal itu adalah material, bukan rohani. Aliran ini juga sering disebut dengan naturalisme. Yang kedua adalah aliran idealisme, gambaran yang benar yang tepat sesuai dengan kenyataan sebagaimana diteorikan oleh realisme merupakan sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak mungkin. Gambaran yang benar yang tepat sesuai dengan kenyataan sebagaimana diteorikan oleh realisme merupakan sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak mungkin. Yang kedua adalah aliran idealisme. Aliran idealisme atau aliran spiritualisme adalah aliran yang berlawanan dengan aliran materialisme. Menurut aliran idealisme semuanya serba cita atau roh. Aliran ini menganggap bahwa hakikat segala sesuatu yang ada berasal dari roh, yaitu sesuatu yang tidak berbentuk dan tidak menempati ruang. Aliran idealisme tumbuh dan berkembang sejak pada zaman Plato. Pembahasan lengkap mengenai ketiga aspek ini, logika, dasar umum bagi ilmu, dan politik sosial, telah diulas pada bab sebelumnya. Yang kedua adalah aliran dualisme, aliran yang mencoba memadukan antara dua paham yang saling bertentangan itu, yaitu materialisme dan idealisme. Dualisme, materi merupakan ruh, sama-sama merupakan hakikat material yang muncul bukan karena adanya ruh, begitupun muncul bukan karena materi. Aliran dualisme memandang bahwa alam terdiri dari dua macam hakikat sebagai sumbernya. Aliran dualisme merupakan paham yang serba dua, yaitu antara materi dan bentuk. Menurut paham dualisme, di dalam dunia ini selalu dihadapkan kepada dua pengertian, yaitu yang ada sebagai potensi dan yang ada sebagai terwujud. Kedua adalah sebutan yang melambangkan materi dan bentuk. Adanya meja, adanya almari, adanya sesuatu yang di dunia ini melainkan sesuatu yang jenis benda yang tampak pada benda konkret. Demikian materi yang bentuk tidak dapat dipisahkan. Materi tidak dapat terwujud tanpa bentuk. Sebaliknya, bentuk tidak dapat berada tanpa materi. Yang ketiga adalah aliran pluralisme. Segenap macam bentuk merupakan kenyataan. Pluralisme bertolak dari keseluruhan dua, mengakui bahwa segenap macam bentuk itu semua nyata. Pluralisme sebagai paham yang menyatakan bahwa kenyataan alam ini tersusun dari banyak unsur, lebih dari satu atau dua entitas. Yang keempat adalah aliran nihilisme. Dunia ini terbentuk untuk kebebasan dan kreativitas manusia. Aliran ini tidak mengakui validitas alternatif positif. Dalam pandangan nihilisme, Tuhan sudah mati, manusia bebas berkehendak dan berkreativitas. Yang kelima adalah aliran agnostisme. Manusia tidak mungkin mengetahui hakikat sesuatu di balik kenyataannya.
manusia tidak mungkin mengetahui hakikat air, batu, api, dan sebagainya. Sebab menurut aliran ini kemampuan manusia sangatlah terbatas dan tidak mungkin tahu apa hakikat sesuatu yang ada baik oleh indera maupun oleh pikirannya. Ruang lingkup kajian ontologi dalam pendidikan Islam. Yang pertama itu ada hakikat pendidikan Islam dan ilmu pendidikan Islam. Jadi Al-Syaibani memaknai pendidikan adalah suatu proses pertumbuhan, membentuk pengalaman, perubahan yang dikehendaki dalam tingkah laku individu dan kelompok hanya akan berhasil melalui interaksi seseorang dengan perwujudan benda sekitar dengan alam sekitarnya. Jadi tempat ia hidup dan benda persekitaran tersebut sebagai bagian alam dan tempat insan itu yang dianggap bagian daripadanya. Sedangkan menurut Ali Ashraf berpendapat bahwa pendidikan adalah sebuah aktivitas tertentu yang memiliki maksud tertentu yang diarahkan untuk mengembangkan individu. Kemudian ada Abdurrahman Al-Nahlawi merumuskan definisi pendidikan yaitu kata tarbiyah. Yang pertama kata rabba ya rabbu yang berarti bertambah, bertumbuh seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 39. Yang kedua ada kata rabbiya ya rabba yang berarti menjadi besar. Yang ketiga ada kata rabba ya rabbu yang berarti memperbaiki atau menguasai. Jadi pendidikan Islam terujuk pada wahyu ilahi. Itu ada 3 term. Yang pertama ada ta'lim, tarbiyah, dan ta'dib. Al-Ghazali memaknai ini merujuk pada kata ta'lim. Yang Syekh Muhammad Naqib terujuk pada kata ta'dib, dan Abdurrahman As-Sagaf terujuk pada kata ta'lim yang berarti pengajaran atau mentransfer ilmu. Jadi konsep ta'lim serta didik tidak hanya aspek pengetahuan nalar kognitif, sementara konsep tarbiyah dan ta'dib mengarah pada afektif dan psikomotorik. Maka analisa ontologi pendidikan Islam tidak dapat dipisahkan dari dimensi wahyu ilahi. Semua komponen yang terkandung dalam sistem pendidikan akan disarikan wahyu ilahi. Selain itu, pendidikan terdiri dari 4 unsur. Yang pertama, menjaga memelihara fitrah anak menjelang dewasa. Kedua, ada mengembangkan seluruh potensi. Yang ketiga, mengarahkan seluruh fitrah dan potensi menuju kesempurnaan. Yang keempat, melaksanakan cara bertahap. Maka yang kedua, ini hakikat tujuan pendidikan Islam. Menurut Muhammad Qutb berpendapat bahwa Islam melakukan pendidikan itu secara menyeluruh terhadap wujud manusia, baik rohani, jasmani maupun yang ada di bumi. Maka Islam memandang itu secara totalitas, mendekati atas dasar apa yang terdapat dalam dirinya, atas fitrah apa yang diberikan Allah kepadanya. Tidak ada sedikit pun yang terabaikan dan tidak memaksa apapun dan apa yang dijadikan sesuai dengan fitrahnya. Kemudian yang ketiga ada hakikat manusia sebagai subjek pendidikan, yaitu pendidik dan peserta didik. Pendidik adalah manusia yang mengajarkan ilmunya. Menurut tafsir mengatakan bahwa pendidik dalam Islam adalah siapa saja yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didik. Dalam Islam, orang yang paling bertanggung jawab di sini adalah orang tua karena merupakan pendidikan yang utama. Sedangkan guru merupakan pendidik yang tergolong formal. Yang kedua ada peserta didik. Di sini peserta didik diartikan itu makhluk yang sedang berada dalam proses perkembangan pertumbuhan menurut fitrahnya masing-masing. Dalam pandangan modern, anak didik ini tidak hanya dianggap sebagai objek sasaran pendidikan, melainkan juga harus menjadi subjek pendidikan karena terlibat dalam proses pemecahan proses belajar mengajar. Yang keempat ada hakikat kurikulum pendidikan Islam, yaitu kurikulum pendidikan Islam yaitu dari kata manhaj yang bermakna jalan terang atau jalan terang yang dilalui oleh manusia pada bidang kehidupannya. Jadi keberadaan kurikulum dalam pendidikan Islam sebagai alat untuk mendidik generasi muda dengan baik dan menolong mereka mengembangkan kesediaan bakat, kekuatan, keterampilan yang bermacam-macam tentunya. Kemudian komponen dari kurikulum pendidikan Islam ini ada materi di mana untuk
proses pengajarannya, isi dari itu harus relevan dengan pengajaran yang diajarkan dalam rumusan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, belajar mengajar. Di sini harus dipertimbangkan kegiatan anak guru dalam proses belajar mengajar. Yang terakhir itu ada kegiatan mengajar evaluasi. Ini kegiatan kurikuler ini bertujuan untuk menilai, mengetahui seberapa persen tujuan pendidikan itu tercapai. Kemudian kompetensi isi menunjukkan materi proses belajar mengajar tersebut. Materi isi ini harus relevan dengan tujuan pengajaran yang telah dirumuskan. Proses belajar mengajar mempertimbangkan kegiatan anak dan guru dalam proses belajar mengajar. Mengajar evaluasi yakni kegiatan kurikulum berupa penilaian untuk mengetahui beberapa persen suatu tujuan dapat dicapai. Kesimpulan, metafisika adalah sesuatu yang tidak dapat dilihat secara fisik. Kata ontologi berasal dari perkataan Yunani yaitu ontos, being, dan logos, logis. Ontologi adalah the theory of being theory, tentang keberadaan sebagai keberadaan atau ilmu tentang yang ada. Pendidikan ditinjau dari sisi ontologi berarti persoalan tentang hakikat keberadaan pendidikan. Fakta menunjukkan bahwa pendidikan selalu berada dalam hubungan dengan eksistensi kehidupan manusia. Sedangkan di dalam pemahaman atau pemikiran ontologi dapat ditemukan pandangan-pandangan pokok pemikiran, monoisme, dualisme, pluralisme, nihilisme, dan agnotisme. Hakikat pendidikan Islam dan ilmu pendidikan Islam meliputi hakikat pendidikan Islam dan ilmu pendidikan Islam, hakikat tujuan pendidikan Islam, hakikat manusia sebagai subjek pendidikan, dan peserta didik. Oke, itulah presentasi dari kelompok kami. Untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa bertanya di kolom WA group. Silahkan untuk penanya bisa disertakan NIM dan namanya.